Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Delfi Adha dengan NPM 243510753 dari kelas 1A Teknik Informatika akan membawakan sebuah materi tentang jaringan komputer dan internet. Oke. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya. Jaringan ini memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien antara perangkat yang berbeda. Pada tahun 1960-an, jaringan komputer mulai berkembang ketika teknologi komunikasi, data, dan komputer mulai terhubung atau mulai digabungkan. Internet yang merupakan jaringan global yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer yang lebih kecil, berkembang dari ARPANET dan mulai digunakan secara komersial pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Berikutnya, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Setiap bagian jaringan komputer terdapat dapat dapat meminta dan memberikan layanan servis. Kemudian, manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer sangat beragam dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, berbagi sumber daya memungkinkan pengguna untuk berbagi perangkat keras seperti printer dan perangkat lunak yang dapat menghemat biaya. Yang kedua, komunikasi yang efisien yang memfasilitasi komunikasi dengan cepat dan efisien antara pengguna melalui email, pesan instan, atau video conferencing. Yang ketiga, akses data terpusat. Memudahkan akses data dari lokasi yang berbeda dengan menyimpan data dari server pusat di server pusat. Yang keempat, peningkatan produktivitas, yaitu memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Kemudian ada keamanan data. Jaringan dapat dilengkapi dengan fitur keamanan yang membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Kemudian pengelolaan yang lebih baik, mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan perangkat serta data. Yang berikutnya, fleksibilitas dan mobilitas, memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan dari berbagai perangkat, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas dalam bekerja. Kemudian yang terakhir, peningkatan skala. Jaringan dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan perangkat atau pengguna baru sesuai kebutuhan. Kemudian macam-macam jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer ini adalah salah satu jenis yang memungkinkan akan sering kita temukan. Tipe jaringan ini sering digunakan untuk beberapa tempat umum seperti kantor, sekolah, namun saat ini juga beberapa rumah pribadi sudah menggunakan jenis jaringan ini. Yang kedua, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini adalah jenis yang sering kali digunakan oleh orang di sebuah kantor atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan ini lebih memiliki radiasi yang lebih luas dibandingkan dengan PAN ataupun LAN yang tadi sudah kita jelaskan. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dalam skala kota. Kemudian ada CAN atau Campus Area Network. Seperti namanya, jaringan ini hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat
terhubung di area kampus seperti perpustakaan dan laboratorium. Yang kelima ada VPN atau Virtual Private Network. Jaringan ini menawarkan sistem yang bersifat pribadi. Penggunaannya biasanya sesuai penggunaannya untuk untuk seseorang yang ingin mengakses website dengan jalur atau jaringan pribadi. Berikutnya yang keenam ada WAN atau Wide Area Network. WAN sendiri adalah pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputer dengan jangkauan yang lebih luas. Contohnya antar satu kota dengan kota lainnya. Jaringan komputer di kota A bisa terhubung dengan komputer yang ada di kota B. Kemudian yang ketujuh adalah internet. Internet network atau biasa dikenal dengan istilah internet adalah jenis teknologi paling canggih dalam beberapa jenis komputer yang sudah ada. Internet merupakan sebuah platform komunikasi secara global. Internet ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain dengan jarak yang cukup jauh. Misalnya antar kota atau antar negara juga bisa seperti itu. Kemudian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ini terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu topologi ring. Pada topologi ring ini setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain secara beruntun sehingga membentuk lingkaran. Kedua, topologi bus. Topologi bus ini yaitu topologi jaringan yang komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial. Dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC. Dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Yang ketiga ada topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub atau switch yang pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Jadi, jika komputer satu ingin mengirimkan data ke komputer yang komputer 4, data akan dikirimkan ke switch dan langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa melewati komputer lainnya. Yang keempat, ada topologi mesh. Topologi mesh. Pada topologi ini, setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringan menggunakan kabel tunggal. Yang kelima atau yang terakhir itu topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan. Oke, selanjutnya manfaat menggunakan internet. Fungsi menggunakan internet ini ada beberapa, tapi kita akan mencakup yang lebih besarnya lah, yaitu sebagai berikut. Satu, komunikasi yang cepat. Jadi kita menggunakan internet bisa mempercepat komunikasi kita yang entah itu jarak jauh maupun jarak dekat. Contoh kita berkomunikasi dengan jarak jauh yaitu dengan menggunakan telepon. Itu bisa menggunakan jaringan seperti menggunakan WhatsApp atau IG. Kita bisa melalui telepon melalui perangkat tersebut. Yang kedua, internet sebagai wahana hiburan, yaitu kita kayak bermain game menggunakan internet dan lain sebagainya. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi di internet ini kita tidak hanya bisa mengambil sisi negatifnya aja, karena banyak pada zaman sekarang orang-orang pada mengambil sisi negatif daripada jaringan internet ini. Sedangkan jaringan internet ini banyak menggunakan yang mendapatkan kita hal-hal positif di dalamnya seperti kita mencari wawasan lebih banyak dan pengetahuan lebih lanjut. Yang keempat, mudahnya belanja di internet.
Seperti kita menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia untuk membeli barang yang lokasinya mungkin di luar daerah kita, bahkan di luar negara kita yang bisa dikirimkan kepada kita melalui aplikasi tersebut. Yang kelima, internet dalam bisnis. Kita bisa juga berbisnis di dalamnya seperti Shopee tadi. Kita tidak hanya bisa membeli, bahkan kita bisa menjual di sana. Yang keenam, tempat mencari lowongan pekerjaan. Nah, di internet ini kita bisa mencari lowongan pekerjaan melalui Google atau bisa melalui media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat komputer. Perangkat komputer terbagi dari beberapa macam, yaitu pertama, CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua, memori. Yang ketiga, media penyimpanan. Nah, di media penyimpanan ini ada terbagi lagi menjadi empat, yang itu pertama hard disk, merupakan media penyimpanan dengan kapasitas yang paling besar. Yang kedua adalah disket. Disket ini menyimpan hanya kecil karena dia hanya bisa menyimpan data hingga 1,4 MB saja. Yang ketiga yaitu flash drive. Drive. Flash drive menggantikan kedudukan disket karena ukurannya lebih kecil dan mempunyai kapasitas yang lebih besar seperti 128 MB, 256 MB, 512 MB hingga 1 GB dan 2 GB. Kemudian yang keempat adalah CDR. CDR atau Compact Disc Recordable dapat menyimpan data yang cukup besar hingga 700 MB. Jadi boleh dikatakan hampir sama dengan flash drive. Yang keempat ada motherboard. Kemudian ada VGA card. Kemudian adalah keyboard yang biasa kita gunakan untuk mengetik pada komputer atau laptop dan smartphone. Kemudian mouse. Mouse ini biasa kita gunakan untuk menggunakan laptop dan komputer untuk menjalankan kursornya, jadi lebih mudah gitu. Kemudian monitor. Oke, selanjutnya adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Merupakan kabel dua kawat terpilin yang tidak terlindung atau unshielded. Seperti halnya kabel telepon biasa. Kemudian yang keempat, NOS. Untuk mengelola suatu jaringan yang diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan dibedakan menjadi dua berdasarkan tipe jaringannya, yaitu sistem operasi airline server dan sistem operasi jaringan peer-to-peer. Oke, maaf tadi karena terlewat satu slide ya. Jadi kita mengulang dari awal yang slide sebelumnya tadi. Komponen utama internet yaitu yang pertama, komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Compute. To compute. Yang kedua, NIC. Network Interface Card. NIC bertugas sebagai antarmuka fisik antara komputer dengan kabel jaringan yang digunakan. Fungsi utamanya adalah menyiapkan data untuk dikirimkan ke jaringan. Yang ketiga yaitu media transmisi. Yang pertama ada kabel twisted pair. Pada dasarnya mirip dengan kabel telepon biasa. Yang kedua yaitu yang ke B itu kabel STP atau shielded twisted pair. Kabel ini merupakan kabel yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dua kawat dengan memberikan lapisan pelindung mekanik untuk bisa mengurangi interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian komponen internet. Yang pertama ada WWW atau World Wide Web. Layanan 3W ini biasanya juga disebut merupakan
disebut web merupakan jenis layanan yang paling populer di kalangan pengguna internet. www tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mencari informasi, tetapi web sudah sudah banyak digunakan secara komersial seperti hampir semua perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk mengiklankan usaha mereka. Kemudian FTP, VTP, File Transfer Protocol. VTP ini adalah suatu aplikasi program yang merealisasikan konsep client server antar host di internet atau semua host yang memakai protokol TCP atau transmisi kontrol protokol sebagai transport protokolnya. Yang kemudian yang C, Telnet. Telnet merupakan sebuah aplikasi program komunikasi interaktif dua arah berbasiskan protokol TCP atau IP yang digunakan untuk emulasi terminal ke remote komputer dari lokal komputer atau terminal server yang dapat menikmati fungsi yang sama dengan terminal yang dihubungkan langsung ke komputer tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya ini adalah jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan suatu sistem standar Global Transmission atau Control Protocol, Internet Protocol Suite atau TCP/IP yang digunakan sebagai protokol pertukaran paket dalam melayani miliaran pengguna yang terdapat di seluruh dunia. Jaringan komputer dan internet mempunyai berbagai macam manfaat dalam kehidupan baik bagi perorangan maupun kelompok. Untuk menjalankan komputer dan internet diperlukan suatu perangkat yang mendukung. Dan juga dalam menggunakan internet kita harus memiliki etika dalam penggunaannya. Karena kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.